Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar lagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar fisika bersama saya, UGHS. Oke, jangan tanya ya nama UGHS dari mana. Kemarin saya sudah perkenalkan. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Kenapa sih kita harus belajar tentang besaran dan satuan? Karena sebenarnya ketika kita ingin mempelajari materi fisika yang mungkin bagi sebagian orang rumit, banyak, dan sebagainya, itu sebenarnya dasarnya adalah dari kita belajar di besaran dan satuan. Nah, karena materinya juga agak lumayan, sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma ya agak lumayan banyak, nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk kali ini, saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama. Jadi sekali lagi, materi tentang besaran dan satuan ini wajib banget kalian pahami, wajib banget kalian ngerti. Kenapa? Karena dari sini kita akan beranjak pada materi-materi yang mungkin setingkat atau mungkin 2 tingkat lebih rumit daripada materi tentang besaran dan satuan itu sendiri. Oke, kita masuk saja langsung ke materi tentang besaran. Oke, sebelumnya saya mungkin sedikit review ya. Karena di SMP dulu saya yakin kalian sebenarnya sudah pernah belajar tentang besaran. Ya, besaran dan satuan. Saya yakin sekali kalian sudah pernah belajar tentang itu. Jadi sebenarnya ini hanya seperti mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari di waktu yang lalu. Oke. Kembali lagi tentang besaran. Besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Jadi apa saja yang bisa diukur itu masuknya adalah dalam kategori besaran. Kalian tentu saja pernah pergi ke penjahit. Di penjahit itu biasanya ketika kita mau menjahitkan baju, penjahit itu punya alat ukur. Biasanya pakai meteran yang bisa digulung-gulung ya. Penjahit itu bisa mengukur lingkar lengan, kemudian mengukur panjang bahu, kemudian lingkar leher, kemudian lingkar dada, lingkar paha, lingkar pinggang, dan sebagainya. Nah, semuanya yang kita ukur, semuanya yang diukur itu disebut sebagai besaran. Ya, jadi walaupun itu apapun itu ya, namanya tetap besaran. Nah, karena yang diukur itu sama, menggunakan alat ukur yang sama, maka di sini juga besarannya adalah besaran yang sama. Nah, nanti akan saya jelaskan sebenarnya besaran apa yang kita ukur gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa besaran itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada yang namanya besaran pokok, yaitu adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Ya, jadi satuannya didefinisikan tersendiri. Jadi dia udah punya punya satuan, besaran yang udah punya satuan dan satuannya itu diakui secara internasional. Itu namanya besaran pokok. Nah, selain besaran pokok itu, kita mengenal ada yang namanya besaran turunan. Jadi berbeda dari besaran pokok yang sudah punya satuan tersendiri, maka besaran turunan itu satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ya. Jadi dia nggak punya besaran turunan itu nggak punya satuan tersendiri, tapi satuannya itu adalah diturunkan dari satuan besaran pokok. Seperti apa? Oke, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, karena tadi kita ngomong soal satuan, maka saya akan jelaskan dulu tentang satuan. Satuan itu apa sih? Satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Oke. Contohnya, misalkan kita seringkali ngukur panjang suatu benda pakai jengkal. Ya, ternyata ketika kita ukur dengan jengkal, misalkan saya ngukur pakai jengkal, ternyata 5 jengkal. Kalau orang lain yang ukur, ternyata mungkin 6 jengkal atau mungkin 4 jengkal. Padahal kita menggunakan jengkal kita sebagai pembanding. Nah, pembanding ini di dalam fisika kita kenal sebagai satuan tidak baku. Ya, contohnya memang jengkal. Kenapa? Karena jengkal antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama panjangnya. Apalagi kalau misalkan kita mau membandingkan jengkal antara anak-anak dengan orang dewasa, itu jelas pasti kontras sekali ya. Kemudian selain satuan tidak baku, kita juga mengenal ada yang namanya satuan baku.
Satuan baku itu satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan. Misalnya, kita punya satuan panjang itu dalam sentimeter. Jadi, kalau mau di Indonesia satuannya sentimeter pun, di Malaysia 1 sentimeter gitu ya. 1 sentimeter di Indonesia dengan 1 sentimeter di Malaysia itu besarnya sama, karena dia pakai satuannya itu baku. Sentimeter itu satuan baku. Tapi yang sering kali kita gunakan, apalagi di dalam fisika, itu adalah satuan internasional. Satuan internasional itu dari satuan baku sebenarnya, tetapi di sini berlaku dan diakui secara internasional. Misalnya apa, Bu? Misalnya kalau tadi kita ngukur panjang pakai sentimeter, nah kalau dalam sistem internasional atau SI, itu yang kita pakai adalah dalam meter. Nah, itu masuknya SI. Oke, saya rasa untuk besaran dan satuan perbedaannya sudah cukup jelas. Yang berikutnya kita masuk ke besaran yang pertama, yaitu besaran pokok. Oke, jadi karena di SMP dulu kalian juga sudah belajar, saya yakin kalian juga masih ingat dengan 7 besaran pokok. Ya, paling nggak kalian ingat dengan nama besaran dan satuannya. Karena di SMP dulu kalian belum diperkenalkan dengan dimensi, tapi di sini saya akan memperkenalkan kalian juga dengan dimensi. Jadi besaran pokok itu ada 7. Nah, selain 7 besaran yang akan kita bahas ini, pasti dia adalah besaran turunan. Oke. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Panjang ya. Simbolnya di dalam fisika itu dinyatakan dalam L. L kecil, bukan P. Kalau kalian tanya, kenapa nggak P? Padahal kan di matematika kita pakainya P. Oke, kalau di matematika biasa kita pakai panjang, lebar, tinggi, misalnya P, L, T. Kalau di dalam fisika, mau panjang, lebar, tinggi, atau apa gitu ya, itu tetap masuknya besarannya adalah besaran panjang. Nah, karena dia masuknya dalam besaran panjang, kemudian kita simbolnya pakai L dari kata length dalam bahasa Inggris, artinya panjang ya. Satuannya dalam SI itu kita ambil dalam meter atau M ya. Dimensinya bagaimana? Dimensinya adalah kita ambil dari nama besarannya. Kalau tadi panjangnya L kecil, maka dimensinya kita tuliskan L besar dalam kurung yang bentuknya kotak seperti itu. Kalaupun nggak dalam kurung ya huruf kapital aja seperti itu, L kayak gitu cukup. Tapi untuk lebih lebih resminya, lebih bagusnya gitu, kita pakai dalam kurung kotak. Oke, ini untuk besaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kenal juga dengan besaran massa. Massa itu simbolnya M kecil. Dari kata massa itu sendiri ya, kalau bahasa Inggrisnya ya mass, tanpa A ya belakangnya. Kemudian satuannya dalam SI itu adalah kilogram. Singkatannya KG ya. Kilogram. Jadi dalam sistem SI satuan yang kita pakai kilogram bukan gram. Dimensinya apa? Kalau tadi panjang L kecil dimensinya L besar. Maka kalau massa M kecil dimensinya adalah M besar, M kapital seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita punya besaran waktu. Simbolnya T, dari kata time. Ya, satuannya adalah sekon, detik dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah second. Maka kita pakai sekon. Dimensinya, karena besarannya T kecil, maka dimensinya adalah T besar, seperti ini. 3 besaran yang paling sering kita pakai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Panjang, massa, waktu. Kemudian ada besaran lagi yang keempat. Kita kenal ada besaran suhu. Simbolnya T besar. Kok sama-sama T? Iya benar. Jadi waktu itu pakainya T kecil. Tolong untuk dibedakan. T kecil dari kata time. Kemudian suhu T besar. Ya, itu untuk menunjukkan temperatur. Satuannya apa? Satuannya adalah dalam Kelvin. Untuk SI ya, untuk SI, satuan internasional itu kita pakai Kelvin. Jadi bukan derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, juga bukan derajat Reaumur, tapi Kelvin. Dimensinya bagaimana? Kalau tadi
huruf kecil kan dimensinya jadi huruf besar tuh, misalkan T kecil jadi T besar. Nah sekarang kalau besarannya T besar, dimensinya apa? Dimensinya kita pakai theta. Jadi ini dibacanya theta ya, dari huruf atau abjad Yunani dibacanya theta. Kemudian yang kelima, kita mengenal ada besaran kuat arus, simbolnya I. Di SMP juga sudah kalian kenal. Satuannya apa? Satuannya dalam ampere. Dimensinya, karena tadi besarannya I kecil, dimensinya adalah I besar. Kemudian yang keenam, kita kenal ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Satuannya dalam kandela, disingkat CD. Dimensinya adalah C besar. Kemudian untuk besaran yang ketujuh, kita kenal ada yang namanya jumlah zat. Simbolnya N kecil, satuannya adalah dalam mol. Disingkat apa? Nggak ada singkatannya, jadi satuannya mol, singkatannya ya mol. Berarti nggak ada singkatannya ya. Dimensinya adalah N besar. Ini 7 besaran pokok yang paling nggak harus kalian ingat, harus kalian pahami, termasuk dimensinya juga kalian harus ingat. Jadi kalau misalkan nanti kita tanyakan gitu, atau mungkin kita turunkan, kalian tetap paham dimensinya. Oke, ini untuk 7 besaran pokok. Berikutnya kita masuk ke besaran turunan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya banyak. Yang pertama misalnya, kita kenal dengan satuan luas. Besaran luas. Luas kalau di dalam matematika misalnya luas suatu persegi panjang, panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Maka luas itu satuannya dalam meter persegi. Nah, meter persegi itu berarti kan dia diturunkan dari satuan-satuan meter itu. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita tambahin contohnya. Yang berikutnya ada besaran berat. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai berat itu biasanya adalah untuk menunjukkan massa. Padahal sebenarnya kalau di dalam fisika massa dan berat itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Misalkan kalau massa saya adalah 45 kg gitu. Itu massa. Kalau beratnya bagaimana? Berat itu ada pengaruh dari percepatan gravitasi. Jadi nilainya adalah massa kali percepatan gravitasi. Misalnya saya pakai percepatan gravitasinya nilainya 10 meter per sekon kuadrat, berarti berat saya adalah 450 Newton. Atau satuannya adalah dalam kilogram meter per sekon kuadrat. Atau kilogram meter sekon pangkat min 2. Berikutnya lagi contohnya. Energi, kita tahu energi. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi kalor, ada energi macam-macam lah, pokoknya banyak. Dan biasanya kita pakai satuannya adalah dalam joule. Sebenarnya kalau secara SI, satuan joule itu kita nyatakan dalam kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, satuannya sama aja adalah satuan yang diturunkan dari satuan massa, satuan panjang, dan satuan waktu. Gitu, bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya kita punya besaran lagi namanya momentum. Mungkin kalian belum kenal dengan momentum. Nanti ada satu bab khusus ya yang kita membahas soal momentum. Momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Sehingga kalau massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Sehingga momentum itu satuannya adalah kilogram meter per sekon. Atau kita tuliskan saja kilogram meter sekon pangkat min 1. Saya masih punya satu contoh besaran lagi, yaitu besaran tekanan. Biasa kita pakai lah ya. Tekanan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pakai satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya. Atau boleh juga di sini saya tuliskan satuannya dalam kilogram per meter sekon kuadrat atau kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Terus
Bagaimana dengan dimensinya? Dimensinya itu kalau mau itu kalian perhatikan di sini nih. Ya. Satuan dalam SI-nya seperti apa? Nah, ini nanti bisa kita lihat. Contohnya untuk yang pertama, nanti untuk luas. Kita punya satuannya adalah meter persegi. Meter itu dimensinya adalah L. Berarti L pangkatnya adalah 2. Maka kita tuliskan L pangkat 2. Kemudian yang berikutnya untuk berat. Kita punya satuannya berat adalah kilogram meter sekon pangkat min 2. Kilogram berarti dimensinya adalah M. Kemudian meter itu satuannya, dimensinya adalah L, kemudian S, dimensinya adalah T, pangkatnya min 2. Maka kalau kita tuliskan MLT pangkat min 2. Berarti kalau gitu untuk energi dimensinya gampang. Kita lihat aja. Berarti M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Momentum berarti cukup kita tuliskan M, L, T pangkat min 1. Seperti ini. Kemudian untuk tekanan, berarti kita punya M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Seperti itu caranya untuk menentukan dimensi dari suatu besaran. Ya, gampang kok. Jadi yang penting kalian hafal dengan 7 besaran pokok beserta dimensinya. Jadi ketika ketemu dengan besaran-besaran turunan, karena kita tahu satuan-satuannya, juga kita bisa tentukan besaran turunan. Ketika kita mengetahui dimensi dari suatu besaran dengan besaran lain, ternyata kita juga bisa tahu bahwa misalnya antara dimensi besaran A dengan besaran B kok sama ya, artinya sebenarnya dia itu sama gitu ya. Misalkan energi dengan usaha itu dimensinya sama. Jadi nanti kita akan mengenal ada kesebandingan antara energi dan usaha. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, bernafas dulu sebentar juga boleh ya. Yang berikutnya kita mengenal awalan satuan. Apa sih kok ada awalan satuan segala? Oke, kalau sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saya yakin sekali kalau kalian itu mungkin pernah pergi ke kafe atau mungkin pernah ke outlet penjual makanan atau minuman yang mana di situ daftar harganya dinyatakan bukan dalam tulisan misalkan 8.000 gitu bukan, tetapi ditulisnya 8K atau misalkan 9K, 10K, dan tanpa tanya ke siapapun juga kalian sebenarnya tahu, oh ini harganya berarti 8.000, 9.000, 10.000 kayak gitu. Kayaknya dari kata dari huruf K itu. Sebenarnya kenapa sih kok K itu artinya 1000 gitu ya? Artinya kok 1000? Dari mana? Sebenarnya itu awalnya ya dari sini nih, yang namanya awalan satuan. Awalan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering pakai, kemudian kalau di dalam fisika ya sering juga kita pakai. Biasanya ada 8 yang sering kali kita pakai itu ya awalannya. Yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kenapa saya akan jelaskan 8 karena biasanya 8 ini yang paling sering dipakai. Tapi sebenarnya di luar itu masih ada lagi, ada yang namanya femto, gitu, ada yang namanya apalagi lah pokoknya nilainya juga berbeda-beda. Tapi saya jelaskan 8 saja. Yang pertama adalah awalan T. Awalan T ini mempunyai nama tera. Misalnya saya punya hard disk nilainya adalah 1 terabyte, 1 TB ditulisnya ya. Nilainya berapa? Nilainya itu seperti ini. Wow, banyak ya. Kalau kalian baca berapa itu? 1 triliun. Atau nilainya kalau untuk gampangnya kita tuliskan saja adalah 10 pangkat 12. Oke. Jadi kalau 1 terabyte berarti 1 triliun byte. Oke. Yang berikutnya, ini sering juga kita pakai. G, itu namanya adalah giga. Misalnya kalian beli kuota. Kuotanya berapa? Kuotanya 20 giga. Giganya itu gigabyte. Ya, kalau untuk data itu dalam byte. Jadi kalau nilai giga itu sendiri berapa? Nilainya itu adalah seperti ini. Jadi kita kurangi 3 nolnya ya. Jadinya adalah
10 pangkat 9 atau 1 miliar. Berarti kalau 1 gigabyte itu 1 miliar byte. Ya, nilainya kurang lebihnya segitu. Kemudian yang berikutnya kita kenal juga ada awalan M besar. Kalau awalannya M besar itu berarti namanya adalah mega, betul sekali. Jadi nilainya mega itu berapa? Kita kurangi lagi 3 nolnya ya. Jadinya adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta. Ya, 1 juta. Nilai 1 megabyte berarti setara dengan 1 juta byte. Oke. Yang berikutnya nih, ini yang sering kali kita gunakan. Istilahnya adalah K, awalannya K, namanya adalah kilo. Ya, jadi K itu berasal dari kata kilo. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, ini kalau nanti kalian ditanya orang misalnya, kenapa sih 8K itu artinya 8000? Ya, karena K itu artinya kilo dan nilainya adalah 1000. Nah, seperti itu toh. Gampang banget ya. Nah, ini kalau untuk yang biasanya untuk angka-angka yang besar. Nah, kalau untuk angka-angka yang kecil biasanya kita pakai awalan apa sih? Nah, di sini kita biasanya sering kali pakai M kecil. M kecil itu menunjukkan nilai awalan mili. Mili itu berapa? Mili itu adalah nilainya 1/1000 atau kita tuliskan 10 pangkat min 3. Jadi kalau kita punya nilai 5 miligram misalnya, berarti setara dengan 5/1000 gram. Seperti itu. Kemudian selain mili kita kenal ada yang namanya, itu huruf apa itu Bu? Oke, ini abjad Yunani juga, bacanya adalah miu. Nama awalannya adalah mikro. Ya. Jadi mikro itu nilainya adalah 1/1 juta atau 10 pangkat min 6. Misalnya kalau zaman sekarang kalian kenal ada yang namanya virus corona misalnya. Misalnya nih virus corona kok ukurannya adalah 2 mikrometer. Berarti nilainya adalah 2/1 juta meter. Bandingkan ya. 2 meter dibagi 1 juta. Ya ukurannya memang sangat kecil, makanya kita nggak bisa ngelihat. Ya. Kemudian yang berikutnya ada awalan N kecil. Nama awalannya adalah nano. Ya, pasti kalian sering dengar kata nano. Nilainya berapa? 1/1 miliar. Atau 10 pangkat min 9. Nilainya sangat kecil sekali ini berarti. Berikutnya ada yang namanya pico. Pico. Nilainya adalah 1/1 triliun atau kita tuliskan 10 pangkat min 12. Wah, kalau ini lebih kecil lagi ya. Kita nggak bisa ngebayangin ukurannya seberapa, pokoknya sangat kecil sekali. Nah, ini awalan-awalan satuan ini kemungkinan besarnya akan sering kita pakai di dalam fisika, di dalam perhitungan mungkin. Nah, itu kalian nggak boleh lupa dengan nilainya berapa. Jadi sering kali kita pakai itu adalah tera, giga, mega, dan kilo. Kemudian untuk yang angka yang sangat kecil itu biasanya kita pakai mili, mikro, nano, dan pico. Yang berikutnya di sini. Kalau tadi kita mengenal awalan-awalan satuan, yang berikutnya di dalam fisika kita juga mengenal ada konversi satuan. Konversi itu maksudnya gimana sih? Yang namanya konversi itu adalah mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, misalnya sebenarnya di sini akan saya tunjukkan tangga untuk satuan panjang. Wah, ini mah udah biasa, Bu. Iya, benar. Karena saya yakin waktu kalian SD juga kalian sudah diperkenalkan dengan tangga ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu kalau anak SD hafalannya seperti itu. Kalau kita seharusnya udah nggak hafalan lagi seperti itu, udah hafal di luar kepala gitu ya. Dan kalian cukup ingat bahwa kalau turun tangga, setiap kali turun tangga, satu tangga saja kita kalikan 10. Kalau 2 tangga kita kalikan 100 atau 10 pangkat 2. Turun 3 tangga kita kalikan 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, kalau naik, berarti naik 1 tangga dibagi 10 nilainya.
Naik 2 tangga dibagi 100 atau 10 pangkat 2. Naik 3 tangga dibagi 10 pangkat 3. Ya, itu harusnya kalian ingat banget gitu. Nah, caranya bagaimana? Oke. Misalnya kita punya nilai 200 cm. Kemudian kita mau ubah ke dalam kilometer. Berapa sih? Gitu ya. Dari sentimeter ke kilometer itu naiknya berapa tangga? Naiknya 5 tangga. Berarti kalau misalkan kalian mau tuliskan, itu cukup misalkan 200 dibagi dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Berarti kalau misalkan saya tuliskan, ya boleh juga 200 kali 10 pangkat min 5. Kalau mau kita kalikan, ini kita coret, ini nanti pangkatnya jadi berkurang, berarti nilainya jadi 2 kali 10 pangkat min 3 kilometer. Ini udah seperti ini aja udah cukup. Ini untuk menyelesaikan konversi ya, konversi. Ini saya hapus dulu ya. Hapusnya ini aja. Oke. Yang berikutnya misalnya kita pakai salah. Maaf karena ini masih pengguna yang baru. Ya, mohon maaf. Yang berikutnya misalnya kita punya kita punya nilai misalnya satuan dari kecepatan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali pakai nilai misalkan gini, 36 km per jam. Nah, kemudian nilai ini mau kita nyatakan dalam meter per sekon. Ya. Dari kilometer per jam jadi meter per sekon. Cara mengubahnya bagaimana? Ya, kita harus proses satu demi satu. Kita punya 36, nilainya 36 kilometer ya, per jam seperti ini. Kita ubah dalam bentuk meter per sekon. Oke, 36-nya kita tulis lagi, 36. Kilometer ke meter, berarti turunnya adalah 3. Turun 3 berarti kita kalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3 meter ya. Kemudian 1 jam kita ubah ke dalam sekon. 1 jam itu berapa sekon sih? Kalau 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau diubah ke dalam detik itu adalah senilai 3600 sekon. Ini satuannya meter per sekon ya. Jadi kalau kita mau hitung, ini kita coret saja, nih kita bagi. Nah, ini juga selesai. Maka yang kita punya nilainya adalah ya 10 meter per sekon. Gampang banget ya. Ya, kita coba lagi untuk contoh yang lain. Misalnya kita punya satuan untuk massa jenis. Tahu ya? Massa jenis itu kalau di SMP kalian udah tahu. Rho, rumusnya adalah M per V seperti ini. Massa per volume. Oke. Saya akan contohkan misalkan ada suatu benda atau ada suatu zat cair. Misalkan massa jenisnya adalah 900 kg per meter kubik. Ini udah SI sebenarnya, tapi mau kita ubah dalam satuan gram per centimeter kubik. Caranya bagaimana? Sama aja kayak tadi. Kita punya angkanya 900 kg per meter kubik. Kemudian ini di sini satuannya dalam gram per centimeter kubik. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Dari kilogram kita konversikan ke gram. Nilainya tadi adalah 900. Ya, 900 dari kilogram ke gram berarti kali 1000. Kemudian ini dari meter ke sentimeter. Kalau dari meter ke sentimeter itu kan sebenarnya turun 2 ya. Turun 2 tangga berarti sama aja nilainya 10 pangkat 2. Tapi karena di sini pangkat 3, berarti di sini kita pangkatkan 3. Oke. Jadi kalau kita tuliskan berarti 9. Ini nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 per satu gini, itu nolnya ada
Ini 5, yang 5 saya coret. Oke, jadi nilainya, berarti ini masih 9/10 ya. Berarti nilainya adalah 0,9 gram per sentimeter kubik. Seperti itu. Oke, kira-kira sudah cukup bisa dipahami apa masih bingung ya? Semoga cukup bisa dipahami lah ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain, atau kita sebut sebagai konversi satuan di dalam fisika, prosesnya cukup, yang penting kita paham perubahannya seperti apa. Misalkan saya mau ubah yang kecepatan dari, misalkan saya punya kecepatan 15 meter per sekon, mau saya ubah dalam kilometer per jam. Oke. Seperti apa caranya gitu ya? Sama aja tadi. 15 meter per sekon ya. Diubah dalam kilometer per jam berarti adalah 15, dari meter ke kilometer berarti naik 3, kita tuliskan aja, kali 10⁻³ (3). Kemudian sekon ke jam, dari sekon ke jam. Kalau tadi 1 jam itu adalah 3.600 sekon, berarti kalau 1 sekon berarti adalah 1/3600. Ya, ini kilometer per jam. Kalau kita tuliskan jadinya gimana? Ya, gini aja, 15 kali 10⁻³ kali, ya kalau kita kalikan boleh ya, kalikan 3.600 km per jam. Berarti nilainya adalah, ini kalau nolnya ini kita kalikan dengan 10⁻³ berarti masih 0,1. Berarti 0,1 kali 15 itu 1,5. 1,5 kali 36 berarti kita punya nilainya adalah berapa? Ya, atau kita tuliskan aja 1,5 kali 36 km per jam. Oke. Notasi ilmiah. Oke, di dalam fisika itu kita juga kenal dengan yang namanya notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah? Jadi, notasi ilmiah itu sebenarnya adalah penulisan yang lebih sederhana dari suatu angka-angka agar mudah untuk dikomunikasikan. Maksudnya mudah dikomunikasikan itu adalah kita menuliskannya lebih mudah, yang membaca juga lebih mudah, kemudian informasinya juga lebih mudah diterima, seperti itu. Nah, notasi ilmiah itu kalau di dalam fisika itu dituliskannya seperti ini. A, titik-titik kali 10⁻n. A itu adalah untuk menunjukkan bilangan asli. Jadi tahu bilangan asli itu nilainya adalah dari 1 sampai 9. Jadi kalau 0 boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus minimal ya 1 sampai 9 gitu. Jadi kita pakainya 1 angka di depan koma dan biasanya 2 angka di belakang koma. Biasanya ya. Tapi nanti tergantung angka pentingnya ada berapa. Kalau misalkan angka pentingnya ada 4 ya belakangnya kita pakai 3 angka lagi. Kali 10⁻n. Jadi n itu adalah untuk bilangan perpangkatannya. Untuk menunjukkan di dimensinya itu berapa besar gitu. Oke, contohnya gini. Kalau dalam kimia kita mengenal ada yang namanya jumlah partikel. Ya, jumlah partikel yang terkandung dalam 1 mol zat. Tadi kan kita tahu 1 mol itu adalah satuan untuk jumlah zat ya. Nah, kalau ada benda atau zat jumlahnya adalah 1 mol, maka jumlah partikel yang terkandung nilainya besarnya adalah berapa itu? 602 bla 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 bla, nolnya ada 21. Oke, bisa kalian cek. Di situ ada nolnya 21. Nah, untuk memudahkan, karena saya juga nggak bisa membaca angka ini, ya, berapa sih bacanya? Susah ya. Untuk memudahkan ketika saya mau membacanya atau mungkin ketika saya mau mengkomunikasikannya dengan orang lain, maka angka ini saya tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Kita ambil angka 602 ini ya, angka 602 saya ambil sebagai notasi ilmiah itu. Berarti saya ambil 6,02. Kemudian karena nolnya tadi di belakang ada 21, saya tambahkan dengan 2 yang di depannya ini karena saya pakai komanya di sini,
Berarti saya tuliskan, jadi bentuknya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi dalam 1 mol zat itu terdapat partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Banyak sekali, pokoknya banyak sekali. Kalau kita mau ngitung satu-satu, nggak kuat pokoknya ngitungnya, oke? Ya, itu notasi ilmiah. Terus penggunaannya bagaimana? Ya, karena kalau kita ngitung dalam fisika itu kan mungkin ketemu dengan angka-angka yang sangat kecil atau bahkan angka-angka yang sangat besar sekali. Misalkan saya punya angkanya adalah 0,0000000217 ya, saya ulangi ya. Yang saya ambil adalah 3 angka yang paling belakang ini, berarti saya ambil 217. Kalau saya ambil satu angka di depan koma, nih, satu angka di depan koma, berarti saya punya 2,17. Nah, di sini diambilnya dari sini. Nah, kalau saya ngambilnya dari sini, berarti majunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, majunya 8 kali. Karena majunya 8 kali, ini ditulis 2,17. Majunya 8 kali, berarti kita tuliskan kali 10 pangkat min 8. Seperti itu. Oke, saya ulangi, saya kasih contoh yang lain lagi. Misalkan saya punya angka 0,000504. Nah, kalau angka ini kan angkanya kecil. Nah, ini kita ambil misalkan 504-nya. 504. Kita ambil komanya di sini. Nah, berarti dari sini majunya berapa? 1, 2, 3 sampai koma ini. Berarti karena majunya 3 kali, berarti kali 10 pangkat min 3. Ini karena maju ya, nilainya jadi negatif. Kalau misalkan mundur, berarti nanti nilainya jadi positif. Contohnya, misalkan saya punya angkanya 2, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Misalkan segini. Ini nolnya berapa ini? Nih. Nah, karena saya punya angkanya 2, 5, 6, 7, misalkan saya mau ambil 2 angka di belakang koma, berarti saya punya 2,56. Tapi karena di belakangnya ada angka 7, berarti saya ambil angkanya adalah 2,57. Ya, ini 6-nya dibulatkan ke atas jadi 7 ya. Berarti di sini. Nah, di sini. Kalau saya mau ambil komanya jadi dari sini, nih, berarti dia mundurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata 2,57 kali 10 pangkat 10. Itu penggunaan notasi ilmiah. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan kita ketika mau menyampaikan angka, mungkin hasil pengukuran atau mungkin hasil perhitungan, karena tidak memungkinkan kita untuk membacanya yang misalkan nolnya terlalu banyak seperti itu. Kita bisa menggunakan yang namanya notasi ilmiah tadi. Seperti itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau ada kendala-kendala ketika saya pakai pen tabletnya, karena saya juga baru pertama, jadi kadang-kadang masih error-error. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Oke, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam cinta, mari kita cintai fisika, kita cintai sesama, dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, physical distancing, dan social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.